Sirine meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik milik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Aman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan gelombang serangan terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini. Amerika Serikat juga memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz pada Minggu malam. Presiden Amerika Serikat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika Serikat atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun serangan yang dilakukan Iran tidak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to... Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah di India Utara diguyur hujan yang cukup lebat. Sejumlah petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai yang meluap untuk menyelamatkan sejumlah warga yang terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu Kashmir, India Utara. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan tewas dan hilang. Sejumlah kendaraan tampak rusak dan menumpuk di daerah permukiman. Korban selamat pun berusaha membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutupi jalan dan rumah mereka. अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है। उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही क्योंकि पानी वापस आ रहा है। Pihak berwenang telah memperingatkan adanya intensitas hujan lebat selama beberapa hari ke depan dan mengimbau warga yang tinggal di dekat sungai, aliran air, dan daerah rawan longsor untuk waspada. Sementara itu, banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang menyebabkan sungai Mudanjiang meluap. Sejumlah desa terendam air dan arus lumpur menyapu jalanan serta hamparan lahan pertanian milik warga. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat air banjir menerjang daerah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Pihak berwenang meningkatkan pemantauan serta penguatan tanggul dilakukan di sepanjang garis wilayah guna menghalangi banjir.
Tempat penampungan darurat dibuka di sejumlah titik untuk warga yang mengungsi, sementara pejabat setempat terus melakukan operasi bantuan di seluruh komunitas yang terdampak banjir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 orang hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam. Petugas mengerahkan alat berat serta anjing K9 untuk membersihkan puing-puing serta mencari korban. Usai banjir bandang menghantam Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam, Senin siang. Akibat bencana alam ini, sejumlah rumah rusak serta jalan banyak yang terputus. Hingga Senin pagi ada 7 korban jiwa dan 2 orang hilang akibat banjir. Pihak berwenang telah mengerahkan semua sumber daya untuk upaya pemulihan. Kerugian material diperkirakan mencapai 10,5 juta dolar Amerika Serikat. Satu unit mobil box UPS terbakar usai menabrak sejumlah kendaraan di kota Pariaman, Sumatera Barat. Diduga box lepas dari pengait bodi mobil hingga kendaraan hilang kendali. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang berasal dari box UPS PLN yang terguling di badan jalan, tepatnya di Simpang Taboy, Kota Pariaman, Sumatera Barat tadi siang. Mobil box UPS yang digunakan sebagai pemasok listrik cadangan diduga terlepas dari pengait saat proses pergeseran. Kendaraan kemudian kehilangan kendali dan menabrak satu mobil serta 2 sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya terbalik. Tak lama berselang, asap pekat terlihat disertai suara ledakan yang sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana satu unit box UPS atau aki untuk pengangkit atau arus sementara saat akan dilakukan pergeseran ternyata lepas kendali atau lepas kontrol sehingga menabrak satu unit mobil dan 2 sepeda motor. Nah, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Yakob Rebong. Dan memang untuk aktivitas siang ini arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan lurus mengarah ke Tapal Kuda melalui Gelora Bung Karno pada pintu 10 ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus, di mana memang kalau kita melihat ini perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di ruas jalan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Sleepy, di mana untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Senayan ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan-kendaraan yang berbelok ke arah pada pintu 10 maupun yang akan masuk ke arah JCC. Mengingat pada saat ini banyak sekali kegiatan pada kawasan JCC Senayan, ini juga menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan namun tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan. Tentunya kami berharap Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Sleepy maupun naik mengarah melalui jembatan layang Lamdogi hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami juga mengharapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka jalan yang ada, mengingat memang kawasan Gelora Bung Karno ini juga merupakan tempat olahraga, akan ada aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Besar harapan kami Anda dapat mengikuti
arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian ikutilah rambu serta marka jalan yang ada, mengingat pada kawasan ini juga ada rambu lalu lintas. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada untuk mewujudkan keselamatan dan juga keamanan bagi setiap pengguna jalan yang melintas pada kawasan Gelora Bung Karno. Tertib berlalu lintas di jalan menyelamatkan diri Anda juga pengendara lainnya. Kembali ke Noval di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Tresndi atas laporan dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.